perhiasan mereka kecuali yang biasa dan boleh tampak. Nah ini ya, redaksi ini menjadi dalil wajibnya menutup aurat. Artinya semua nih kita ya seorang muslimah itu adalah perhiasan semua. Maka diminta oleh Allah jangan sekali-kali diperlihatkan, jangan dipertontonkan. Kecuali ma dhahara minha, kecuali apa-apa yang memang tampak, yang boleh tampak. Nah, disinilah nanti ada beberapa perbedaan penafsiran ya tentang aurat perempuan. Nanti juga kita akan bahas. Wal yadribna bi khumurihinna. Ya. Dan disebutkan dan hendaklah mereka menjulurkan khimar mereka, disebut dengan khimar. Nah, ini modelnya nih yang pertama. Jadi di surat An-Nur ayat 31 ini adalah model penutup aurat yang terdiri dari satu khimar. Ini khimar nih yang kita pakai di bahasa Indonesia jilbab ya biasa kita ya. Tapi sebenarnya bahasa Arabnya itu adalah khimar. Khimar itu adalah potongan penutup bagian kepala yang terpisah dari penutup badan. Nah ini nih yang kita pakai, yang kita sehari sebut jilbab itu namanya khimar. Apa perintahnya? Perintahnya adalah kita kalau pakai khimar diminta untuk menjulurkan sampai menutupi dada. Ya, itu model yang pertama. Model yang kedua, ibu-ibu atau kita bisa pilih model hijabnya berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59. Kalau tadi surat An-Nur ayat 31. Nah sekarang Al-Ahzab ayat 59. Apa di situ disebutkan oleh Allah? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin. Nah, ini berarti benar-benar wasiat pesan Allah untuk kita. Yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan ya, memanjangkan dari jilbab-jilbab mereka. Apa ini maksudnya jilbab? Jilbab kalau dalam bahasa Arab itu artinya penutup badan dari mulai kepala sampai kaki. Nah, itu namanya jilbab. Kalau misalnya mau membayangkan kayak apa sih jilbab itu, sekarang ada model khimar yang gede banget itu, yang dia udah langsung kepala, langsung tangan, dan dia panjang tuh. Ada yang sampai selutut, ada yang sampai sebetis. Nah itulah namanya jilbab. Beda kan modelnya ya dengan khimar. Jadi mau pakai model An-Nur ayat 31 monggo, mau pakai ala jilbab yang Al-Ahzab 59 juga monggo. Yang nggak boleh pakai jilbab. Kan lagi tren waktu itu ya, kayak jilbab gitu ya. Dia berjilbab tapi kelihatan ya kemana-mananya. Nah, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat, gitu ya. Di slide berikutnya kita akan bahas tentang syarat berhijab. Jadi mau pakai model An-Nur 31 silahkan, Al-Ahzab 59 silahkan, asalkan memenuhi syarat-syarat hijab. Yang pertama syaratnya yang pasti adalah harus menutupi aurat, itu sudah pasti. Jadi pakaian yang kita pakai mau model An-Nur 31, Al-Ahzab 59 semua harus menutupi aurat. Untuk batasan aurat para ulama berbeda pandangan, ya. Yang pertama mazhab Hanafiyah, yang mereka mengikuti pandangan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, maka mereka berpandangan bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan luar dalam, gini Bu, gini, ini tangan, kalau disebut tangan segini nih, dari mulai jari sampai pergelangan sini ya, luar dalam,
Ya, kecuali ini boleh terlihat sama kaki sampai mata kaki. Nah, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu atau kita biasa atau melihat orang biasa penutup auratnya pakai menutupi yang jilbab, pakaian terus nggak pakai kaos kaki, itu berarti batasan auratnya Imam Abu Hanifah. Ya, jadi beliau berpandangan bahwa illa ma dhahara minha, tadi kan ayatnya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan sekali-kali memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Menurut Imam Abu Hanifah yang biasa tampak dan memang sehari-harinya perempuan dibutuhkan untuk tampak itu adalah muka, telapak tangan luar dalam dan juga kaki sampai mata kaki. Paham ya? Nah, jadi itu yang dikecualikan, berarti itu yang boleh terlihat. Tengkurap Ya, gitu. sudah tengkurap, ya sudah tengkurap. Cantik. Memang sudah tengkurap. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas ulama berpandangan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sampai sini. Kaki termasuk yang harus ditutup auratnya. Maka berarti misalnya pakai kaos kaki. Dulu saya di kampung, biasa kita di kampung termasuk yang Imam Abu Hanifah pakainya karena nggak pakai kaos kaki. Ke Jakarta masuk ke Lipia, ya di Lipia semuanya pakai kaos kaki dan juga ada yang bercadar. Saya pulang tuh pakai kaos kaki. Oh, diguyonin sama teman-teman saya. Kenapa trikatingnya bulukan ya? Digodain gitu di teman-teman, karena di sana walaupun NU gitu ya pegangnya Syafi'i Tulen, tapi dia kalau aurat dia pegangnya Abu Hanifah. Karena kalau Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu ada yang berpandangan justru malah harus pakai cadar. Nah, itu tadi saya bilang kita ini nggak ada yang 100% mazhab tertentu itu udah ada, makanya nggak usah fanatik berlebihan, santai aja bro ya gitu. Karena faktanya memang begitu Bu, kita tuh begitu ya. Kita pernah Syafi'i tapi satu momen, satu kondisi kita nggak pakai mazhab beliau ya. Ya, itu yang dimaksud yang boleh tampak, kecuali yang boleh tampak bagi mereka ulama tersebut adalah wajah dan telapak kaki saja. Kalau kaos kaki, kalau kaki termasuk telapak tangan. Kalau kaki termasuk aurat yang harus ditutup, ya. Apa? Iya, telapak tangan itu keluar dan dalam. Nah, boleh luar dalam. Ini luar, ini dalam. Dua-duanya boleh terlihat. Ya, iya. Bisa sama. Kalau sholat itu juga batasan untuk sholat. Ya, segini yang boleh kelihatan. Kalau mau begini nggak sah, nggak boleh. Maka biasanya kalau yang sholat nggak bawa mukena, pakai baju hijabnya biasanya pakai manset, gitu ya. Atau dipastikan jangan ini tuh gini nih rapet nih. Tapi kalau pas begini ininya melorot, ini nggak sama karena kelihatan. Ya. Ini mukena ibu tahu kenapa ada giniannya? Ya karena biar gak melorot say. Kalau dia melorot nanti kelihatan ininya nggak sah. Karena yang boleh terlihat hanya telapak tangan, punggung, dalam dan luar. Ini punggung tangan dan telapak tangan ini. Jadi kalau kelihatan ini ya nggak boleh, nggak sah. Gitu ya. Jadi jadi harus diupayakan segini. Jadi harus kalau pas sholat ya harus itu. Sholat di luar sholat sama aja auratnya, ya. Jadi aurat perempuan tuh mau di luar atau di dalam sholat itu sama saja. Gitu. Iya ya. Coba aja saya kan belum pernah haji umroh ya. Yang pernah haji umroh pernah nggak melihat ada orang sholat tapi kakinya kelihatan? Nah itu mazhabnya Abu Hanifah. Jadi kita Syafi'i nggak sah dari sholatnya nggak usah sholatnya katanya. Bagi saya sabu. Saya belajar punya begitu. Karena mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Hanafi ya, mazhab Hanafi. Imamnya Imam Abu Hanifah.
Orang Turki rata-rata ya. Ya kan banyak tuh, jadi memang begitu. Ya. Ya, orang dia juga ya. Oh ya. Kemudian ada juga yang sebagian berpandangan aurat wanita adalah seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan. Makanya dia pakai cadar. Nanti pakai nikop itu ada yang berpandangan sama sekali nggak boleh kelihatan, berarti dia tutup semua. Ya. Atau ada yang boleh kelihatan hanya mata. Tidak macam-macam. Tapi kalau pas ketika sholat wajib buka. Ya, ibadah haji wajib buka. Ada yang nggak dibuka. Harus dibuka. Harus dibuka.